warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Budar, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu Putri. Baik, Coach. Baik, kalau begitu ini Budar menemui saya, kira-kira ada maksud apa ya? Sepertinya Budar... Iya, Coach. Saya ingin menyampaikan masalah saya dalam pembelajaran matematika di kelas 5. Saya mengajarkan pembelajaran matematika di kelas 5 itu, saya bingung mengajarkan pelajaran matematika di kelas 5 karena mereka siswanya kurang bersemangat gitu. Jadi tidak serius dalam belajar gitu. Kalau pembelajaran lain malah mereka sangat senang, bersemangat gitu. Jika diberikan tugas nilainya bagus. Kalau matematika malah kebalikannya gitu. Jadi saya merasa terbebani, ada rasa tidak puas dan sebagainya gitu. Oh, begitu. Jadi, apa rencana pertemuan ini? Rencananya yaitu untuk mengatasi masalah saya, Coach, dalam mengajarkan pembelajaran matematika tersebut gitu. Memangnya keadaannya seperti apa saat Ibu belajar? Saat Ibu mengajarkan, ini keadaan muridnya seperti apa kalau boleh tahu? Iya, nampaknya mereka kurang semangat gitu. Jadi mereka kalau ditanya katanya sudah jelas, tapi kalau dikasih soal, tapi hasilnya tidak tuntas, tidak memuaskan gitu, seperti itu. Jadi motivasi atau semangatnya kurang dalam mengikuti pembelajaran matematika. Oh gitu. Lalu apa tujuan Ibu dengan berbicara kepada saya? Iya, untuk mengatasi masalah tujuannya ya saya ingin siswa kelas 5 itu bagaimana caranya bisa bersemangat, pintar dalam pembelajaran matematika gitu. Jika pertemuan ini dapat melaksanakan tujuan Ibu, lalu tujuan dari pertemuan ini kira-kira untuk apa? Ya tadi untuk mengatasi masalah saya. Jadi anak bisa bersemangat dalam belajar gitu. Juga saya dalam mengajarkan pembelajaran matematika tersebut jadi puas gitu. Jadi ada perasaan batin tuh yang puas gitu. Baik, kalau begitu Bu. Saya kira tujuan Ibu ini memang sepertinya ini ya standarnya udah HOTS ya kayaknya kalau kelas 5. Lalu apa itu kan menurut saya ya Bu, definisinya menurut saya nih kayaknya karena pembelajarannya itu harus HOTS. Lalu apa definisi tujuan akhir yang ingin Ibu ketahui? Ya, yang ingin saya ketahui ya siswa mempunyai motivasi itu tadi atau bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika gitu. Jadi biar mereka bisa menuntaskan pembelajarannya gitu. Jadi nilainya bagus gitu. Lalu apa indikatornya Bu? Indikator keberhasilan? Ya ini indikatornya berarti siswa mengerjakan tugas nilainya bagus. Di atas KKM minimal tuntas lah gitu dan bisa meraih juara 1 atau 2 maupun 3 kalau di lomba tingkat gugus atau kecamatan dan seterusnya gitu. Jadi bukan hanya dalam pembelajaran di kelas saja lah gitu. Itu. Jadi kan biasanya kalau ini kan yang untuk lomba diambil dari kelas 5 kan untuk olimpiade. Oh, begitu.
Ya, wajar saja ya kalau Budar ini menetapkan, standar yang tinggi untuk siswa kelas 5 ini. Jadi, Mhm. kalau untuk sekarang kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatan mungkin merubah cara mengajar pembelajaran matematika mungkin ya. Mungkin selama ini saya kurang dalam segi apa gitu, itu yang mungkin harus saya rubah gitu. Baik, jika saya rentangkan skala dari 1 hingga 10, kira-kira Budar sekarang, berada di nomor berapa untuk, mencapai tujuan yang sudah Ibu tetapkan? Ya mungkin di angka 5 lah Bu, mungkin kekurangannya juga sudah banyak mungkin ya di saya gitu. Jadi saya ingin bagaimana caranya bisa untuk meraih minimal saya di angka 8 gitu atau 9 lah gitu. Begitu ya. Jadi memang ini ya, kalau sekarang berarti udah berada di tengah lintasan ya, Iya, udah mau, di tengah menuju finish ya, tapi untuk mencapai setengah itu saya rasa perjuangannya juga cukup, gigih ya harusnya. Lalu apa iya, iya. kekuatan yang Budar miliki dalam mencapai tujuan ini? Ya kekuatannya itu berinovasi gitu dalam mengajarkan siswa dengan menerapkan pembelajaran bisa jadi dengan berdiferensiasi gitu, Bu Putri. Jadi saya harus melihat mungkin kebutuhan siswa selama ini mungkin kurang diperhatian di bidang itu gitu. Saya juga akan menggunakan media yang bervariasi gitu ya dan menarik bagi siswa agar mereka termotivasi untuk bersemangat dalam belajar matematika. Nah kira-kira seperti itu. Wah, itu sebetulnya sudah jurus-jurus jitu itu yang Bu Dar sebutkan itu. Iya, Lalu mudah-mudahan. peluang, iya, mudah-mudahan ya, peluang kemungkinan apa yang bisa Bu Dar ambil saat ini? Peluangnya mungkin untuk lebih dekat lagi dengan siswa secara emosional ya, Bu Put, menanyakan kepada mereka apa yang mereka inginkan dalam belajar gitu, belajar matematika juga mengajak mereka untuk sering berdiskusi seperti menanyakan kendala atau masalah mereka dalam belajar, khususnya pelajaran matematika. Sebetulnya langkah-langkahnya sudah sistematis ya, Budar. Sudah terstruktur sekali, tinggal actionnya lagi ya yang perlu ditambahkan. Lalu ada tidak hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan ini? Ya mungkin ya sepertinya ada lah. Yang pertama mungkin kurangnya buku sumber pegangan guru ya. Jadi kita guru mungkin tidak mungkin hanya satu pegangan gitu, mungkin harus lebih. Kemudian saya merasa juga saya sulit untuk menyiapkan media yang bervariasi gitu selama ini dalam pembelajaran. Susah untuk meluangkan waktu juga. Berarti harus memberikan bimbingan yang maksimal ke banyak siswa dari kalau dari siswanya sendiri berarti di pikiran mereka itu matematika itu adalah pelajaran yang sangat sulit gitu menurut mereka. Sepertinya susah untuk mengajak mereka untuk menyenangi pembelajaran matematika. Nah itulah saya memikirkan usaha apa saja yang ingin saya lakukan yang seperti tadi mungkin lebih dekat dengan mereka, menanyakan apa masalah mereka. Mudah-mudahan ini bisa teratasi gitu. Baik, iya betul. Saya memvalidasi di sini sepertinya memang ya namanya juga matematika ya Bu, walaupun itu ilmu yang diterapkan sebagai life skill-nya manusia dari zaman dahulu ya. Nah, saya pun termasuk orang yang tidak terlalu cakap di bidang matematika. Lalu apa solusi dari Budar dari permasalahan yang sudah Ibu jabarkan di atas? Ya, saya akan berkonsultasi dengan Ibu Kecek ya untuk membeli buku referensi tadi. Kemudian saya akan berusaha semaksimal mungkin menyiapkan media pembelajaran dengan cara membuatnya sendiri. Kapan perlu kemudian bisa browsing di YouTube juga. Membelinya bisa juga dengan cara membelinya demi bisa menunjang pembelajaran. Kemudian meluangkan waktu dengan mengadakan les tambahan mungkin ya, les tambahan di sore hari dan mengajak mereka berdiskusi bahwa menyenangkan
menyenangkan belajar matematika apabila kita sudah mulai paham dengan pelajaran ini. Bahkan mereka mengajak mereka untuk berdiskusi dengan orang tua mereka gitu. Itu juga sampai harus begitulah gitu. Baik. Saya rasa penjabaran solusinya itu sudah cukup matang ya, dan di sini nampak sekali bahwa Budar sangat berdedikasi untuk bidang dan tujuan yang ingin Ibu capai. Lalu kita masuk ke poin perencanaan nih Bu, karena kan sebagai guru ternyata kita ini arsitek juga ya, arsitek untuk anak-anak kita. Nah, jadi apa rencana Budar dalam mencapai tujuan Bu? Akan membuat jadwal tindakan yang akan dilakukan dan merefleksinya secara konsisten ya, juga mengajak teman berkolaborasi dalam mengajarkan pembelajaran matematika gitu. Baik, adakah tabel prioritas atau ya semacam grafik gitu yang Budar buat, yang mana yang lebih prioritas dalam hal ini? Ya, saya memprioritaskan nilai siswa bagus minimal untuk semester 2 lah gitu. Ini semester 1-nya tidak mungkin lagi ya. Jadi prioritasnya nilai di semester 2 besok insya Allah sudah lebih baik gitu dari sekarang. Baik. Jika kita sudah menetapkan standar untuk prioritas kita, maka harus ada strategi gitu ya Bu untuk mencapai itu. Jadi apa strategi Budar untuk itu? Saya harus banyak belajar lagi, banyak belajar dari teman sejawat yang paham cara mengajarkan matematika dan belajar dari YouTube juga. Kemudian saya harus menambah jadwal les itu yang udah yang paling penting. Karena sebenarnya pengalaman saya itu di bidang matematika dari siswa terdahulu itu harus banyak tambahan waktu les gitu. Mereka membahas soal gitu kan. Jadi mereka banyak sedikit akan lebih paham dengan matematika. Malah mereka kalau sudah paham itu malah, ayo Bu matematika lagi gitu, seperti itu. Jadi memang ini ya, anak-anaknya antusias sekali. Lalu bagaimana jangka waktunya Bu? Mungkin jangka waktunya untuk mengerjakan latihan minimalnya ya waktunya adalah setelah pembelajaran. Jika ulangan waktunya adalah setelah materi tersebut selesai dipelajari. Namun untuk hasil semesternya ya sekitar 6 bulan lah. Mudah-mudahan yang ingin saya inginkan itu tercapai di semester 2 nanti gitu. Baik, mudah-mudahan bisa tercapai ya Budar. Lalu apa ukuran keberhasilan nih? Indikator bahwa rencana aksi Budar ini dapat tercapai? Ya, saya merasa tercapai itu apabila kalau untuk matematika ya, Coach, rata-rata di ujian semester 2 nanti, rata-ratanya aja nilai siswa saya 7 itu udah alhamdulillah di MTK gitu. Baik, lalu bagaimana cara Budar mengantisipasi kendala yang akan terjadi nih? Ya, kalau kendalanya mungkin caranya berarti dengan cara cepat dan tanggap, mengambil tindakan sesuai permasalahannya, kemudian juga berdisiplin waktu, berkonsultasi dengan kepsek, teman sejawat, juga berdiskusi dengan siswa, memprioritaskan yang lebih penting terlebih dahulu gitu. Jadi memang siswa itu yang paling penting saya ajak berdiskusi gitu. Ya penting sekali ya Budar, karena kita kan di sekolah ini yang kita ajarkan memang anak-anak bangsa ya, dan mereka juga sebenarnya punya kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Nggak bisa diajarin seperti kita mengajarkan anak di tahun 90 yang tidak ada digitalnya, karena mereka sekarang natif digital ya namanya ya. Iya. Lalu dibutuhkan komitmen untuk hal ini Budar. Jadi apa komitmen dari Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu akan buat ini? Akan tetap konsisten dan secara kontinu merefleksi perkembangan siswa setiap bulannya dan melakukan tindak lanjut dari refleksi tersebut, mencatat secara terstruktur perkembangan maupun permasalahan mereka di dalam pembelajaran khususnya matematika. Kira-kira seperti itu. Sudah cukup baik ya ini. Udah ini banget ya Budar ya, udah sangat sistematis. Lalu karena kan kita
pasti tidak bisa sendiri ya Bunda dalam membangun apapun, dalam berbuat suatu rencana, membuat suatu planning itu kita butuh bantuan pasti ya. Lalu Iya. siapa dan apa hal yang dapat membantu Bunda dalam menjaga komitmen yang sudah Ibu tetapkan? Saya ya jelas betul kata Bu Putri, kita tidak bisa sendiri ya, apalagi kita di komunitas. Saya akan menyarankan kerja saya, terutama itu ada Pak Satria gitu, untuk membantu saya dalam menjaga komitmen. Karena Pak Satria ini juga paham dengan matematika dan mempunyai jiwa kesetiakawanan gitu. Jadi kapan saja, jadi dia orangnya sangat peduli gitu. Yang kepeduliannya sangat tinggi dengan saya dan rekan-rekan yang lain di sekolah. Dan juga prinsip saya yang harus terus bersemangat gitu. Itu semangat yang paling penting, konsisten dalam menjalankan tugas saya sebagai guru. Kemudian teman sejawat juga itu juga sangat penting. Kemudian juga ada kepsek dan orang tua siswa juga ikut di situ. Baik, ini bagus sekali Budar karena ternyata Budar ini sudah mempersiapkan semuanya dengan matang, dan semua rencana yang Budar akan lakukan itu sudah sangat tampak jelas, tinggal action ya Budar ya. Jadi bagaimana kalau gitu kita udah ini ya sampai di penghujung ini Budar. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari sisi coaching yang kita lakukan saat ini menurut Budar? Kalau saya rasa ini sudah bagus sekali, terima kasih Coach. Karena dengan tindak lanjut sesi coaching ini sudah menyelesaikan masalah saya dan menemukan solusinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada coach saya, Bu Putri, yang sudah membimbing saya dengan sesi coaching. Baik Budar, saya pun terima kasih. Saya banyak mendapat ilmu karena Budar ternyata menemukan sendiri apa-apa yang Budar butuhkan, siapa yang akan Budar jadikan partner, dan Ibu tinggal melaksanakannya saja. Baik Budar, tetap semangat. Kita akhiri sesi coach-nya ini. Terima kasih Budar. Ya, sama-sama Bu Putri. Baik, 15 menit. 15 lewat 9 ya, 15 menit lewat 9 detik. Gantian ya Budar ya. Iya. Siap. Ya, Bu Putri yang merekam juga ya? Iya, masih direkam. Kita mulai. Ya. Assalamualaikum Budar. Waalaikumsalam. Di sini saya bertemu dengan Bu Putri. Ada masalah atau apa rencana pertemuan kita ini, Bu Putri? Budar, izinkan saya untuk sekedar bercerita kepada Budar, sekaligus untuk saya butuh saran dari Budar tentang mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang sedang saya ikuti saat ini, Budar. Iya, sangat senang sekali. Saya merasa sangat dihargai. Ya, silakan Bu Putri, ceritakan masalahnya apa. Baik, Budar, saya ingin mendiskusikan kegiatan yang saya sedang jalani. Saya adalah guru bidang studi bahasa Inggris. Saya sedang mengikuti 2 diklat yang dua-duanya penting menurut saya. Saya lulus sebagai peserta diklat calon guru penggerak angkatan 6, dan udah berjalan beberapa bulan ya. Lalu berselang 2 bulan setelah saya mengikuti diklat program calon guru penggerak,
saya lalu eh, keluar dinyatakan lulus, maksudnya untuk mengikuti diklat program profesi guru yang notabene merupakan program yang diidam-idamkan ya oleh setiap guru dari mulai tingkat TK sampai dengan tingkat perguruan tinggi ya, dosen pun juga ada sertifikasinya ya. Jadi kedua ini saya butuhkan untuk mengembangkan karir saya sebagai seorang pendidik. Ya, terus Puput. Ada ini dikit nih. Ya. Jadi begitu Budar. Jadi di sini saya ingin bertukar pikiran, saya pengen bertukar karena Budar pasti sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam hal mengajar, dalam hal mengatur waktu, dalam hal memanajemen tujuan. Nah, jadi seperti itu Budar. Oh, seperti itu. Memang kalau saya lihat berarti Bu Putri berpotensi sekali ya. Kok bisa berarti bisa lulus di dua apa namanya dua keinginan seorang guru lah gitu ya. Memang yang diidam-idamkan seperti itu. Jadi tujuan Bu Putri apa kira-kira gitu? Baik, tujuan saya nggak muluk-muluk ya Budar. Tujuannya kedua pengembangan kompetensi ini saya butuhkan mengembangkan karir saya sebagai pendidik karena kan guru sekarang bukanlah seperti guru-guru zaman dahulu. Anak didik kita adalah natif digital yang jelas-jelas semuanya pakai digital. Jadi tuntutan guru saat ini adalah tuntutan guru zaman abad 21 yang memang harus menguasai perangkat digital agar pembelajaran jalan dengan menyenangkan untuk murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki saat ini. Iya, berarti bagus sekali ya Bu Putri, bersemangat sekali. Doa saya juga semuanya semoga sukses gitu ya Bu Putri ya. Jadi yang apa yang sudah Bu Putri sebutkan itu memang udah benar, udah bagus sekali gitu. Jadi apa tujuan dari pertemuan kita ini yang sebenarnya gitu? Tujuan saya berdiskusi bersama coach tidak lain agar saya dapat memiliki motivasi dan semangat dalam menjalani dua diklat ini karena kan semangat Budar yang saya lihat ini bikin candu ya, makanya saya meminta kesediaan Budar untuk mengcoaching saya seperti itu Budar. Iya, terima kasih ya, terima kasih Bu Putri. Jadi memang motivasi kita itu Bu Put, itu memang harus dari dalam diri kita. Kalau saya lihat tadi semangat motivasi Bu Putri udah sangat bagus gitu. Karena apa? Bisa lulus di dua-duanya itu memang udah apa namanya suatu prestasi yang luar biasa gitu. Jadi saya aja misalnya saya kemarin lulus di CGP aja itu udah semangatnya, udah senangnya, udah bangga, udah ini. Apalagi Bu Putri yang udah bisa dua-duanya gitu ya. Jadi semangat memang motivasi itu nampaknya dari dalam Bu Putri sendiri udah sangat luar biasa gitu. Nah sekarang apa definisi tujuan akhir yang diketahui gitu? Ya, saya mendefinisikan tujuan akhir yang kira-kira saya dapat bayangkan jika kedua program ini dapat berjalan dengan baik. Jadi saya bisa memanage dua-duanya dengan baik sehingga tidak ada yang terabaikan seperti itu. Iya, ya betul sekali, itu betul sekali. Saya lihat juga mudah-mudahan memang itu semua akan tercapai kalau dilihat dari semangat Bu Putri, dilihat dari kegigihan Bu Putri gitu. Saya tidak khawatir lah, saya doakan juga Bu Putri bisa berhasil di dua kegiatan ini gitu. Nah kemudian Bu Put, apakah ukuran keberhasilan pertemuan kita ini gitu? Ya, saya harap saya dapat menjalankan dua diklat tersebut dengan baik, tentunya dapat mengatur waktu secara sistematis dan terarah, Budar. Iya, bagus sekali. Memang itulah kalau untuk kalau sudah sistematis, kemudian disiplin, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Nah sekarang kesempatan apa yang
Bu Putri miliki gitu sekarang? Baik, terima kasih motivasinya Budar, itu sangat penting sekali bagi saya. Saya memiliki 2 kesempatan emas untuk memenuhi kebutuhan saya sebagai pendidik. Karena untuk ukuran zaman sekarang, kalau kita tidak mau mengembangkan diri, tidak mau belajar, saya rasa kita yang akan tertinggal ya. Di Diklat CGP ini pun saya pribadi itu banyak sekali dapat pelajaran dan dapatnya dari siswa, seperti contoh mengedit video, membuat akun YouTube, dan itu saya dapat pelajarannya dari siswa saya di kelas 10 loh, kelas E kalau sekarang fase E ya di kurikulum Merdeka. Dan awalnya saya manja memang, saya minta tolong terus editin video. Nah sekarang saya jadi belajar untuk mengedit sendiri agar apa? Agar saya mandiri begitu. Karena rasanya kok lucu sekali ketika kita bilang ke anak-anak harus menerapkan 6 dimensi pelajar Pancasila yang di dalamnya ada mandiri, tapi saya sendiri manja kepada mereka, apa-apa minta tolong, apa-apa minta tolong. Nah, jadi kalau sekarang saya mintanya begini, tolong ajarin mem agar bisa ngedit video sendiri, apa aplikasinya, apa yang dilakukan, perintahnya seperti itu Budar. Jadi ini luar biasa sekali kesempatan yang saya dapatkan ya, saya jadi belajar ini, saya jadi menerapkan pembelajaran sepanjang hayat. Oh iya, terima kasih. Bagus sekali itu. Kalau saya lihat itu udah sangat bagus ya Bu Put ya. Dari skala 1 hingga 10, nah ini di mana nih sekarang dalam pencapaian tujuan Bu Putri gitu, kira-kira gitu. Kalau saya lihat tadi yang sudah disampaikan itu udah sangat bagus sekali gitu. Baik, pada diklat CGP saya masih berada pada tahapan modul 2 dan bagian yang ketiga, di mana total keseluruhan ada 10 modul yang harus diselesaikan. Saya sudah dan baru akan melewati 7 modul ya kalau nggak salah nih. Itu berarti saya berada pada nomor 7 kalau dapat saya katakan. Sedangkan pada diklat PPG saya berada pada tahapan yang akan mengikuti ujian komprehensif dan setelah itu baru memasuki tahapan PPL. Jadi saya rasa saya baru ada di pertengahan jalan ini kalau di PPL-nya. Nah, jadi kalau secara keseluruhan boleh saya rangkum, saya berada di nomor 4 ini. Nah, jadi untuk menuju ke 5 sampai dengan 10 saya masih harus berjuang keras untuk melangkah begitu. Oh iya, nggak apa-apa Bu Putri. Tapi saya yakin juga dari yang diuraikan Bu Putri dari tadi, semangatnya, gini apa langkah-langkah yang akan Ibu Putri jalani gitu. Kemudian penjelasannya segala macam. Mudah-mudahan apa yang Ibu Putri inginkan tercapai dan nilainya bagus gitu. Nah, kemudian dari situ sebenarnya kekuatan Bu Putri itu udah kuat ya, tapi saya pingin nanya dulu gitu, apa kekuatan yang sekarang yang ingin dicapai dalam tujuan pencerahan kita ini? Baik, terima kasih sekali nih Budar, jadi kayak curhat sama orang tua sendiri ya. Jadi saya memiliki motivasi yang tinggi memang karena harus, dan saya berusaha sekuat tenaga untuk mengerjakan semua tugas-tugas dan kegiatan perkuliahan dengan baik. Sehingga tidak ada yang terabaikan, sehingga saya tidak lalai dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada setiap harinya, seperti itu. Oh iya. Kemudian peluang kemungkinan apa saja yang bisa diambil tuh Bu Putri? Hal yang memungkinkan bagi saya adalah menempatkan kesadaran penuh atau mindfulness dengan pikiran yang terang, yang tenang, yang terang agar dapat meminimalisir masalah. Karena kan jika kita dalam mengikuti pendidikan seperti ini itu pasti banyak kendala, banyak masalah, banyak huru-hara ya. Jangankan yang online ya Budar, biasanya kita pelatihan di hotel aja misalnya yang udah diinapkan tetap aja ketemu kendala ya, apalagi yang seperti ini, di mana kita harus memanage sendiri waktunya, tidak ada rundown, tidak ada jadwal tertulis dari panitia, seperti kita mengikuti diklat offline di hotel misalnya, seperti itu. Iya, jadi dari semua kegiatan yang Bu Putri telah ceritakan tadi, saya rasa mungkin
pasti ada hambatan gitu. Nah, kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan itu apa kira-kira Bu Putri? Baik. Hambatan yang saya rasakan adalah ketika ada kegiatan yang ternyata harus dilakukan secara bersamaan. Contohnya adalah ketika saya dihadapkan pada jadwal ruang kolaborasi di Google Meet, diklat CGP, dan kuliah di Zoom Meeting yang dikelola oleh LPTK PPG saya. Dan di samping itu, saya juga punya kewajiban mengajar di kelas. Begitu, Budar. Oh iya, memang karena tadi ya, kalau saya lihat dari tadi kan memang Bu Putri sudah menyampaikan karena ada dua kegiatan yang dilakukan ya bisa jadi itu tumburan gitu. Nah, apa solusinya Bu Putri? Solusi untuk menghadapi jadwal diklat yang bersamaan adalah saya menggunakan 2 perangkat laptop. Jadi satunya untuk misalnya barengan rukol CGP, yang laptop satu lagi ya berarti untuk kuliah PPG, atau pernah juga kejadian satunya pakai ponsel, satunya pakai laptop. Jadi solusi untuk kehadiran saya mengajar di kelas dengan menggantikan posisi saya dengan cara mengirimkan pembelajaran secara online via grup WA atau Google Classroom yang sudah saya siapkan malam harinya, begitu. Oh iya, berarti semangat sekali Bu Putri, kayaknya disiplinnya tingkat tinggi ya saya lihat. Kadang juga berarti memang harus seperti itu. Yang Bu Putri lakukan udah sangat-sangat bagus sekali. Kalau tidak seperti itu ya kececeran jadinya Bu Putri ya. Gitu. Jadi nampaknya insya Allah nampaknya Bu Putri ini nampaknya bisa mengikuti kedua-duanya. Bahkan kadang mungkin lebih duluan ini mengerjakan tugas ya. Oke, baiklah Bu Putri. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan gitu, Bu Putri? Saya membuat agenda dan jurnal, Bu, untuk setiap kegiatan yang akan saya lakukan. Oh iya, berarti membuat jurnal ya. Iya, kemudian ada nggak yang diprioritaskan gitu kan banyak tuh yang ini yang macam-macam yang kita ingin capai gitu. Nah, prioritasnya gimana apa gitu kira-kira Bu Putri? Untuk saat ini yang saya prioritaskan adalah kuliah PPG karena saya ini bukan berasal dari jurusan kependidikan, namun CGP-nya tetap harus saya ikuti karena saya bertanggung jawab akan langkah yang sudah saya ambil begitu, karena suatu keputusan itu butuh kerja keras agar kita dapat meraih hasil yang baik seperti itu. Oh iya. Nah, kalau seperti itu apa strateginya untuk mencapai itu? Strategi yang saya lakukan dengan melakukan kerjasama dengan murid di kelas untuk mengomunikasikan kegiatan pembelajaran, menjalin kerjasama dengan rekan sejawat yang mengikuti CGP dan PPG untuk informasi-informasi yang mungkin terlewat oleh saya. Udah bagus sekali ya apa yang Bu Putri lakukan itu sangat sudah luar biasa gitu. Nah kemudian bagaimana kita ada jangka waktunya ya. Nah bagaimana jangka waktunya itu dalam waktunya jangka waktunya dalam waktu berapa lama gitu? Jangka waktu sudah ditentukan yaitu 60 hari untuk masa perkuliahan PPG dan 6 bulan untuk diklat CGP, dan sejauh ini alhamdulillah semua hambatan bisa didapatkan formula untuk menjadi solusinya. Oh gitu ya. Ya pasti kita menemui kendala. Jadi itu tergantung kita lagi ya, Bu Putri ya. Bagaimana Bu Putri mengantisipasinya gitu. Kemudian, nah kira-kira tadi jangka waktunya seperti itu. Nah apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Putri? Ukuran keberhasilannya adalah ketika saya dapat menuntaskan modul dan tahapan pada setiap diklat yang saya jalani. Oh iya. Ya, itu udah bagus sekali. Berarti ada kepuasan batin ya, kita bisa menuntaskan di setiap modul itu. Nah, kemudian bagaimana cara Bu Putri mengantisipasi gangguan tersebut gitu?
Baik, hambatannya. kiat-kiat yang saya lakukan adalah berkomunikasi dengan keluarga inti, suami, anak, bahwa saya sedang mengikuti 2 diklat yang, memiliki jangka waktu yang panjang, lalu berkomunikasi dengan keluarga besar agar dapat mengerti posisi saya saat ini, lalu berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian dengan peserta didik, lalu membuat agenda untuk 2 kegiatan diklat, lalu membuat kesepakatan dengan murid yang ada di kelas. Iya, berarti yang sudah Bu Putri lakukan itu sudah sangat terstruktur, terus sangat udah bagus semua, kayaknya sudah lengkap semua ya. Berarti di semua segi itu sudah diantisipasi semuanya. Ya benar gitu. Untuk keluarga itu juga penting kita kasih tahu. Jangan kan satu diklat iya 2 diklat gitu. Satu diklat aja kita butuh waktu yang lumayan gitu. Kadang anak lagi belajar kita tidak sempat ini, kemudian apalagi kemudian ada kegiatan di keluarga, ada nikahan kita tidak sempat hadir gitu ya. Berarti itu juga kemudian di sekolah juga mungkin dalam mungkin ada kegiatan di diklat kita tidak bisa hadir di dalam kelas gitu. Jadi apa yang Bu Putri lakukan itu sudah sangat luar biasa, berarti sudah memanage semua yang bisa menjadi kendala Bu Putri, jadi semuanya bisa memahami keadaan Bu Putri gitu. Nah sekarang yang sudah Ibu Putri lakukan itu sudah bagus. Kemudian untuk tanggung jawabnya sekarang, nah apa komitmen yang Bu Putri lakukan terhadap rencana aksi gitu? Komitmen yang, saya lakukan terhadap rencana aksi adalah mengikuti semua kegiatan dan menuntaskan setiap tugasnya dengan tepat waktu, karena kalau tidak tepat waktu itu akan menumpuk dan membuat masalah baru menurut saya. Iya betul. Sebenarnya itu udah sangat bagus gitu, karena apa? Kalau sudah numpuk nanti kita nggak tahu lagi mau ngerjain yang mana, jadi konsentrasinya udah nggak full lagi gitu ya. Nggak main fokus lagi gitu. Jadi iya jawaban-jawaban mungkin Bu Putri di ini udah nggak nyambung lagi bisa jadi gitu ya. Betul Udah betul. nggak nyambung lagi gitu. Uh, itu yang juga pernah saya rasakan gitu. Nah kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bu Putri dalam menjaga komitmen yang sudah Bu Putri lakukan itu? Tentunya suami dan anak-anak saya, lalu orang tua dan mertua saya, lalu ibu kepala sekolah, rekan sejawat guru, teman-teman di CGP, teman-teman PPG, dan yang terutama anak murid saya, karena nanti mereka lah yang akan sepenuhnya menerima guru yang sudah mau belajar ini. Mereka yang nantinya akan merasakan, oh ternyata ini loh hasil dari MEM ikut diklat, oh ternyata gini loh cara mengajarnya MEM jadinya, nah gitu Bu. Oh iya, berarti udah sangat bagus sekali apa yang Bu Putri lakukan. Ya doa saya juga Bu Putri bisa lancar dalam melaksanakan dua kegiatan diklat ini gitu. Jadi kayaknya sesi tanya jawab kita lah ya di sini kayaknya sudah hampir selesai. Nah sekarang pertanyaan saya ini bagaimana dengan tindak lanjut yang pertemuan kita ini yang kita selesaikan secara dari sesi coaching ini menurut Bu Putri gitu. Baik Bu, saya terima kasih sekali untuk waktunya Ibu dan saran Ibu, kemudian cara Ibu untuk membuka pikiran saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari setiap kegiatan atau setiap masalah yang saya utarakan tadi. Saya akan mempertahankan hal-hal yang baik yang dapat membangun serta mempertahankan motivasi intrinsik dalam diri saya, menjaga kesehatan agar tetap prima dalam menjalankan setiap aktivitas. Semoga apa yang sudah Ibu sarankan kepada saya dapat aplikasikan dengan baik di dalam setiap kegiatan yang saya lakukan dan semoga berkahnya untuk kita semua. Ya, amin. Ya, terima kasih Bu Putri. Saya juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bu Putri cita-citakan terlaksana. Kemudian anak didik Bu Putri juga gitu happy, senang nanti menerima hasil yang dari 2 diklat Bu Putri yang Bu Putri laksanakan sekarang. Jadi terima kasih juga untuk kita sudah melaksanakan pertemuan ini. Saya juga dapat ilmu lah banyak dari Bu Putri juga tadi gitu, ngasih semangat, cara mengatasi masalah dan sebagainya. Baik Bu